Halo semuanya, perkenalkan saya Imadi Aditya dengan NIM 2308561015, mahasiswa program studi informatika Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian untuk menjawab soal nomor 4 pada ujian akhir semester mata kuliah sistem digital, di mana dalam soal diminta untuk merancang sebuah counter menggunakan gerbang NAND dan JK flip-flop. Nah, dengan state yang ada pada gambar di soal tersebut. Dimana sebelum kita masuk ke dalam rangkaian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita akan membuat dulu state table berdasarkan dari state diagram yang ada pada gambar di soal, dimana kita kita isikan setiap tabel berdasarkan current state dan juga next state-nya, dan juga berdasarkan input dan outputnya. Kemudian dari state table ini kita juga buat state table untuk JK flip-flopnya. Jadi JA, KA, JB, KB, dan JC, KC ya. Nah, kita menggunakan 3 flip-flop di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai JA, KA itu didasarkan dari untuk table ya, atau state table pada JK flip-flop pada umumnya, dimana pada JK flip-flop jika current state-nya 0 dan next state-nya 0, maka JK-nya itu bernilai 0x ya. Nah, seperti yang terlihat di sini, contohnya yang saya blok ini, jika A-nya 0, ini adalah current state ya. 3 ini adalah current state, yang 3 pertama ini, sedangkan ini adalah next state ya. Jadi jika 0 current state-nya dan next state-nya adalah 0, maka JA-KA-nya adalah 0x ya. Kemudian jika current state-nya 0, misalkan ini, terus next state-nya adalah 1, seperti ini yang B yang saya blok, maka JBKB-nya adalah 1x. Jadi J-nya 1, K-nya X gitu. Kemudian kalau misalkan, jadi kita tentukan untuk setiap variabel A, B, dan C. Jadi kita tentukan untuk setiap variabel A dan B dan C untuk setiap baris yang ada pada tabel ya. Jadi kita dapatkan keseluruhan nilai dari JAKA, JBKB, dan JCKC ya. Nah, kemudian lanjut, setelah kita dapatkan state table berdasarkan state diagram tadi, kita sederhanakan menggunakan K-maps. Jadi kita sederhanakan untuk setiap JA, KA, JB, KB, JC, KC. Untuk JA, berdasarkan tabel JA itu kan 000 101 xxx. Maka kita dapatkan berdasarkan K-maps-nya seperti yang terlihat pada layar ini, dimana X itu adalah suku don't care, X kecil ya dalam hal ini. X besar itu adalah variabel inputan nantinya. X kecil itu adalah suku don't care. Jadi suku don't care ini bisa kita ambil untuk membantu dalam penyederhanaan fungsi boolean ya. Jadi kita ambil 2x yang ini, 2x ini, sehingga didapatkan hasilnya adalah bx, dimana suku don't care itu bisa bernilai 0 maupun 1 gitu. Jadi terserah bisa kita ambil atau enggak. X yang lain tidak diambil karena memang tidak diperlukan ya, karena kita perlu menyederhanakan satu-satu ini ya. Dan dengan menggunakan XX ini akan lebih sederhana, XX yang ini akan menjadi lebih sederhana menjadi BX. Kemudian untuk KA juga sama, kita sederhanakan sehingga mendapatkan CX bar. Kemudian JB itu adalah A bar X. Kemudian untuk KB itu adalah X or C. Kemudian JC itu adalah X bar. Kemudian KC itu adalah X, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan inputan JAKA, JB, KB, dan JCKC tadi, kita sekarang masuk untuk membahas gerbang, dimana dalam soal itu kita hanya diperbolehkan menggunakan gerbang NAND saja ya. Nah,
dengan hanya menggunakan gerbang NAND, kita jadinya perlu membuat gerbang AND, OR, dan NOT menggunakan gerbang NAND. Jadi kita bisa membangun gerbang AND, OR, dan NOT dengan menggunakan gerbang NAND, karena dalam fungsi-fungsi yang di atas tadi ya, itu kita perlu ya, misalkan untuk BX itu kan kita perlu gerbang AND, tapi kita bisa membangunnya dengan gerbang NAND, dimana seperti yang terlihat yang pada gambar pertama ini, kita bisa membuat gerbang AND dengan menggunakan dua gerbang NAND. Misalkan BX itu adalah BNX ya kan. Jadi BX itu nanti, jadi kita bisa AND kan dengan menggunakan dua gerbang NAND ya, seperti yang terlihat pada gambar BX itu. Kemudian lanjut di bawahnya itu adalah kita bisa membuat gerbang NOT dengan menggunakan gerbang NAND ya, dimana kita sambungkan saja, misalkan X, kita ingin membuat X bar, maka kita sambungkan saja X itu dengan gerbang NAND, maka akan menghasilkan X bar nanti. Kemudian untuk OR itu kita bisa bangun dengan menggunakan berdasarkan hukum De Morgan ya. Untuk misalkan di sini adalah X OR C. Nah, X OR C ini bisa kita dapatkan dari X bar C bar yang dinegasi ya, dimana sehingga kita bisa bangun di itu menggunakan gerbang NAND ya, dimana ini seperti yang terlihat pada gambar, X bar C bar masuk atau terhubung ke gerbang NAND, sehingga itu merupakan negasi dari X bar C bar yang menghasilkan X OR C. Nah, kemudian setelah kita bisa membangun gerbang AND, OR, dan NOT menggunakan NAND, maka kita akan lanjut untuk masuk ke dalam rangkaian. Dalam rangkaian ini terlihat terdapat beberapa komponen di dalamnya. Ada 3 JK flip-flop, kemudian terdapat banyak gerbang NAND. Lalu kemudian di sini adalah saklar X, yang dimana itulah inputan X nanti, inputan dari state-nya ya. Kemudian preset ini nantinya bisa digunakan untuk mengatur state-nya. Kemudian tombol clear ini kita gunakan untuk mereset rangkaian ini sehingga kembali nilainya menjadi 00. Kemudian clock ini akan berguna untuk menjalankan counternya. Ini di sini juga terdapat beberapa lampu, di mana 3 lampu ini adalah state-nya nanti. Jadi state-nya akan ditampilkan melalui 3 lampu ini. Ya, di mana 3 lampu ini kita baca dari atas ya. Kita baca dari atas nanti susunan angkanya. Akan menyusun susunan biner. Kemudian untuk lampu yang di atas ini adalah outputnya. Nah, kita akan coba untuk menjalankan rangkaiannya, dimana pertama kalau seperti yang terlihat pada gambar dari counternya, gambar pada soal counternya, dimana jika nilai awalnya 000 ya, seperti lihat lampu ini kan nilainya 000. Jika kita set inputnya dengan 0, maka next state-nya adalah 001. Sehingga jika kita set clock ya untuk menjalankan counternya clock, maka di sini 001 ya. Kita baca dari atas 001 ya, 001 begitu. Kemudian lanjut lagi, misalkan dari 001 kalau digambar itu, kalau misalkan dia dengan inputnya 0, kemudian kita jalankan atau next state-nya itu adalah tetap di 001 ya. Jadi jika kita clock di sini tetap 001 ya. Jika inputannya adalah maksud inputannya adalah ini saklar X-nya ya, maaf. Saklar X-nya. Jadi contoh sekarang misalkan jika inputannya 1, maka dia akan next state-nya menuju 010 ya. Kita clock ya, maka 010. Nah, 010 seperti yang dilihat pada gambar. Kemudian jika inputannya 0, maka next state-nya adalah 011. Nah,
begitu. Jadi begitulah seterusnya, setiap next state nantinya akan sesuai dengan hasil nyalanya lampu pada outputnya ini ya. Nah, misalkan contoh, misalkan ingin mengambil nilai dari 110 lah. Nah, dari 110 itu kan tidak ada awalannya ya. Maka kita bisa set dia menggunakan presetnya. Jadi kita coba clear dulu. Clearnya akan mereset rangkaiannya ini, mereset flip flopnya. Nah, kita reset kembali ke 00 dan kita preset 110 jadi 110 ya. Nah, 110 jadi gitu. Kemudian kita bisa lanjutkan, misalkan jika inputannya 0 kalau digambar itu, maka next state-nya adalah 111. Jika kita clock, nah, maka 111. Kemudian jika 111 itu kita kasih inputan 1, maka dia akan next state-nya ke 100 ya. 100. Nah, kita clock ya 100. Dan seperti yang terlihat outputnya juga 1 sesuai dengan yang ada di gambar ya. Outputnya 1. Kemudian jika inputnya 0, dari 100 ini juga inputnya 0, kita clock maka dia akan menjadi 101. Dan next state-nya juga 001. Jadi begitulah seterusnya. Nyalanya lampu akan sesuai dengan next state berdasarkan pada soal. Jadi sekian untuk penjelasan rangkaian ini. Terima kasih.